Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas A kelompok 1 dengan anggota Akila Salama, Akila Zaina, Asifa Granita, Alia Josi, Azaria Puruhita, dan Alfigo Mesita. Berikut kami akan paparkan mengenai hama dan penyakit yang kami temukan di pohon kayu putih. Selamat menyaksikan. Kayu putih atau Melaleuca leucadendra merupakan pohon anggota suku Myrtaceae yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih. Kayu putih dikenal dalam berbagai nama di Indonesia, seperti dalam bahasa Melayu dikenal sebagai galam. Tumbuhan ini terutama tumbuh baik di Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara. Namun demikian, dapat pula diusahakan di daerah-daerah lain yang memiliki musim kemarau yang jelas. Dalam pertumbuhannya di Indonesia, tentu saja kayu putih tidak dapat terlepas dari adanya gangguan hama dan penyakit selama hidupnya. Lokasi pengamatan dilakukan berada pada 3 lokasi yang berbeda di Universitas Gadjah Mada, yaitu yang pertama ada di Pusat Jajanan Lembah, yang kedua ada Masjid Kampus UGM, dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Hama dan penyakit yang kami temukan di pohon kayu putih sebagai berikut. Pertama, rayap. Rayap adalah salah satu hama perusak batang, di mana rayap menyerang pohon yang masih hidup, bersarang di batang pohon dan tidak berhubungan langsung dengan tanah. Serangan hama rayap terjadi pada kondisi hujan. Rayap yang ditemukan merupakan jenis Microthermes sp yang merupakan famili Termitidae. Rayap memakan akar atau kulit di leher akar dan pangkal batang. Apabila akar tanaman mudah diserang, maka distribusi nutrisi dari tanah terputus sehingga tanaman layu dan mati. Gejala yang timbul apabila tanaman terserang rayap adalah kayu kropos, batang menjadi beralur, serta terdapat lorong atau lubang pada batang yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Hama ini biasanya menyerang pada awal musim penghujan karena kondisinya yang lembab, cocok untuk tempat hidup rayap. Serangan hama ini akan menunjukkan tanda adanya rayap, bahkan rumah rayap pada batang tanaman dan tanah di sekitar tanaman. Upaya pencegahan terhadap serangan rayap pada tanaman kayu putih dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemanfaatan abu sisa seresah. Abu ditaburkan di pangkal batang pada saat tanaman rawan serangan rayap dan atau ditabur di pangkal batang saat penanaman. Yang kedua, monitoring rutin terutama pada musim-musim di mana rawan serangan rayap. Dengan monitoring rutin dapat diketahui secara dini gejala serangan sehingga dapat segera diambil tindakan pengendaliannya guna mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar. Yang ketiga, apabila tanaman muda telah terserang, maka untuk mengurangi risiko kerusakan lebih parah dilakukan dengan cara penimbunan pangkal batang yang rusak dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan kaus sehingga dapat tumbuh kulit baru ataupun tumbuh akar baru sehingga tanaman dapat tumbuh lagi. Yang keempat, dengan mengurangi kerusakan secara mekanis. Rusak atau terputusnya akar akibat pengolahan tanah dapat meningkatkan stres atau menurunkan vigoritas tanaman sehingga tanaman mudah terserang penyakit. Yang kelima, bibit yang ditanam di lapangan harus bibit siap tanam sehingga lebih tahan terhadap stres lingkungan di lapangan. Yang keenam, dengan menghilangkan sarang-sarang rayap. Selanjutnya, upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan menyisik batang tanaman. Secara biologis juga dapat dilakukan dengan musuh alami seperti ayam atau semut rangrang. Sementara itu, upaya pengendalian kimianya dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida. Selanjutnya ada embun jelaga. Embun jelaga merupakan penyakit yang disebabkan oleh Capnodium sp dan Melola sp. Gejala penyakit embun jelaga berupa lapisan tipis berwarna hitam pada permukaan daun, namun jaringan daun di bawahnya tetap hijau. Lapisan hitam tersebut sebenarnya adalah miselia bumi yang meluas dan mudah terkelupas karena angin. Tipe gejala yang diakibatkan oleh embun jelaga merupakan tipe atrofi karena lapisan jamur yang menutupi permukaan daun menghalangi penerimaan cahaya matahari pada permukaan daun. Kondisi ini berakibat pada menurunnya laju fotosintesis dan menghambat metabolisme tumbuhan.
Terhambatnya metabolisme, terutama proses fotosintesis, dapat menyebabkan inang yang terinfeksi embun jelaga mengalami kematian, sehingga selain atrofi, tipe gejala lain yang diakibatkan embun jelaga adalah nekrosis. Tanda yang muncul pada inang yang terinfeksi jamur Capnodium sp berupa serbuk hitam, dan apabila terinfeksi oleh jamur merah sp berupa bercak hitam. Penyebaran embun jelaga ini dapat melalui air, angin, serangga, dan juga dari sentuhan manusia setelah menyentuh spora. Pencegahan yang dibutuhkan untuk meminimalisir penyakit embun jelaga yaitu dengan pengaturan jarak tanam, monitoring, dan isolasi bagian yang terkena. Untuk pengendaliannya yaitu dengan pemberian fungisida, pemangkasan, dan pembersihan media tanam. Selain itu, tindakan pengendalian lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi serangan ini adalah dengan sanitasi dan eradikasi dengan membersihkan gulma dan membakar daun-daun, tangkai, atau cabang yang gugur. Selanjutnya, kanker batang. Kanker batang yaitu kematian jaringan pada kulit batang maupun cabang dengan membentuk cekungan atau retakan. Patogen yang menyebabkan penyakit kanker batang ini adalah jamur Phytophthora sp. Phytophthora sp sendiri merupakan penyebab penyakit penting termasuk busuk buah, kanker batang, hawar daun, hawar bibit, dan layu tunas air. Gejala khusus pada kulit batang yang tampak adalah adanya warna gelap atau kehitaman dan kulit batang pecah atau mencekung. Apabila kulit batang yang terserang dikupas atau dikerok, akan terlihat lapisan di bawahnya membusuk atau berwarna merah anggur. Gejalanya, kulit batang pecah atau mencekung dengan tipe gejala nekrosis. Faktor dari kanker batang itu sendiri yaitu serangga, air, dan angin. Pencegahannya dapat dengan meminimalisir luka, pengaturan jarak tanam, monitoring, menyeleksi bibit unggul yang resisten. Dan upaya pengendalian yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan pemberian fungisida, pemberian eradikasi, dan mematikan tanaman. Pohon kayu putih yang kami amati ini berlokasi di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Dalam pohon tersebut terdapat dua gulma, yaitu pencekik dan benalu. Benalu adalah tumbuhan parasit yang menyerap nutrisi-nutrisi dari tumbuhan inangnya. Meskipun tergolong dalam kelompok hemiparasit, yaitu kelompok parasit yang mampu melakukan proses fotosintesis melalui keberadaan hijau daunnya. Namun, ketergantungan benalu terhadap inangnya sangatlah tinggi. Oleh karena itu, benalu juga disebut sebagai parasit obligat karena benalu tidak dapat hidup tanpa inangnya. Siklus hidup benalu dimulai dari proses perkecambahan biji hingga mencapai fase generatifnya berinteraksi dengan tumbuhan inangnya. Menurut Uji dan Sunario tahun 2019, benalu mampu memarasiti berbagai jenis tumbuhan dan umumnya yang diserang adalah pohon ataupun perdu. Gejalanya, apabila pohon terserang benalu, akan terjadi perubahan pada inang tumbuhan, mulai dari ukuran dan bentuknya. Karakteristik benalu adalah memiliki tingkat transpirasi yang cukup tinggi, sehingga ia memiliki kecenderungan untuk hidup pada bagian tajuk pohon yang terkena sinar matahari langsung dan pada tanaman di area terbuka. Persebaran bijinya dibantu oleh burung dan tempat-tempat tinggi pada pohon yang dihinggapi burung-burung tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor tumbuhnya benalu di pohon tinggi. Dampak serangan benalu dapat menyebabkan kerugian pada tanaman. Benalu yang hidup dengan menghisap hasil fotosintesis inangnya dapat membuat tanaman inang terganggu pertumbuhannya, bahkan hingga menyebabkan kematian apabila serangan dalam skala besar.
Meskipun benalu memberi dampak buruk pada inangnya, benalu memiliki manfaat tersendiri bagi manusia, yaitu dapat mengobati penyakit dan sebagai antioksidan tergantung pada jenis inang tempat benalu menyerap makanan. Upaya pencegahan yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan memonitoring secara berkala pada tanaman dan dilakukan penyiangan secara rutin. Untuk pengendaliannya yaitu dengan dicabut benalu dan dilakukan pruning batang serta penyemprotan herbisida. Selanjutnya, pencekik. Pencekik atau strangler adalah salah satu tumbuhan berjenis gulma yang hidupnya mencekik tumbuhan inang dengan pergerakan akar dari atas menuju bawah. Pencekik ini secara teknis hidupnya dapat menjadi tanaman pokok dan dapat juga menjadi gulma. Pencekik dapat menjadi inang karena pencekik pada tahap gulma memiliki daya saing kuat sehingga dapat terus berkembang dan mendominasi tanaman inang sehingga inang mati dan tergantikan oleh pencekik. Gulma ini termasuk epifit berkayu yang dapat merusak batang inang. Berbeda dengan liana yang tumbuh dari bawah ke atas, pencekik tumbuh dari atas menjalar ke bawah. Selain itu, berdasarkan mekanisme merusaknya pada tanaman inang, pencekik biasanya mendominasi inang dengan mencekik tanaman inang, sementara liana hanya menumpang. Biji pencekik biasanya berkecambah jauh dari permukaan tanah pada cabang pohon besar akibat terbawanya biji oleh burung, tapir, ataupun tupai. Secara umum, ciri khas pada gulma pencekik yaitu akarnya menjuntai mirip kabel dan terus tumbuh mencapai tanah. Sebelum akar pencekik mencapai tanah, pohon pencekik akan tumbuh seperti epifit lain yang memperoleh air. Apabila akar pencekik sudah sampai tanah, maka pencekik akan bergerak mengambil unsur hara dari inang. Ketika hal tersebut terjadi, inang akan tertekan, otomatis kompetisi pencekik dan inang akan lebih besar karena terjadi perebutan hara. Untuk persaingan yang lebih berat akan menyebabkan luka pada tanaman inang. Apabila luka semakin parah, maka akan menyebabkan kematian pada inang yang digantikan oleh gulma ini. Oleh karena itu, dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan hidup pencekik yaitu mulai dari epifit, hemiepifit, pencekik, dan pohon. Ketika gulma memasuki tahap pohon, maka mengindikasikan bahwa inang telah mati dan digantikan oleh pencekik. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan monitoring secara berkala dan pengendalian yang dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida atau dengan pemangkasan secara manual. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.